Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat Bu, apa tuh Bu Ayu? Alhamdulillah Pak. Ini Pak ada keperluan Bapak. Saya minta tolong sama Bapak untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak di sini, yaitu terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi kami diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak. Jadi di sini saya akan mengajukan Pak beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait tentang pengambilan keputusan apabila ada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekolah kita, Pak. Boleh kan, Pak? Boleh, silakan. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan yang pertama ini gini, Pak. Sebenarnya banyak ya Pak masalah sekolah kita ini kan. Jadi bagaimana Bapak selama ini menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi itu yang bisa menimbulkan dilema-dilema, baik itu dilema etika ataupun dilema ataupun bujuk moral ya Pak. Jadi bagaimana Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini? Bisa Bapak ceritakan? Ini sama-sama kita ketahui di sekolah kita, terutama sekolah kita kan termasuk sekolah yang agak besar, jadi jumlah anak kita agak lumayan banyak. Jadi kita harus menyikapinya dari beberapa kasus. Itu diantaranya seperti anak-anak kita yang mengejek, bully ataupun berkelahi. Dan kemudian ada lagi karena dia alfanya yang banyak, jadi nanti kan bisa menimbulkan komplain kita sama wali kelas, anak kita ini nggak mau naik kelas. Jadi itu kan merupakan suatu dilema. Tapi itu semuanya insya Allah bisa kita atasi dengan kita duduk sama, di mana antara guru, ya kan, wali kelas dan kepala sekolah kita duduk sama. Bisakah adakan dari hasil-hasil itu kita pertimbangkan sehingga memutuskan hasil yang alhamdulillah baik. Iya, musyawarah kita yang baik ya. Jadi Pak, selama ini juga bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada terjadi di sekolah kita ini? Jadi kalau dilema-dilema yang bisa kita ambil atau yang kita mengatasinya dilema-dilema itu, ya kita tidak mungkin langsung kita mengambil sendiri. Itu tetap kita bekerja sama dengan teman-teman guru, terutama kalau dilema itu terhadap siswa-siswi kita harus upayakan guru bimbingan konseling atau guru BP kita. Jadi dari guru BP inilah nanti apabila ini tidak bisa diselesaikan, barulah sampai kepada kita. Itu baru kita musyawarahkan apa sih titik permasalahannya daripada dilema-dilema itu. Itu dia Bu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama kan untuk kasus-kasus ya di mana itu ada kepentingan untuk kepentingan sama-sama benar atau ada yang benar dengan salah berlawanan gitu Pak. Jadi ini semua kan mengandung nilai kebajikan. Jadi gimana Bapak menyikapi permasalahan ini? Jadi kalau dia sama-sama, permasalahan itu sama-sama melakukan kebajikan. Kita dulu pertama kita harus mencari siapa yang dulu, ya kan? Nggak mungkin serentak persis tidak ada, ya kan? Berarti yang yang terdahulu itu kita dahulukan dulu, baru kita identifikasi, baru nanti kita lihat hasil dari identifikasi itu pucuk atau punca dari permasalahan itu apa. Nah, setelah itu kita juga harus cari informasi. Tentu kan ini sudah ada laporan ke BP, sudah ada laporan ke wali kelas, sudah ada laporan ke guru yang masuk, kan gitu ya kan. Nah, jadi dari hasil ini baru kita ambilkan suatu keputusan itu tadi. Dan ini nanti kita musyawarahkan lebih baik. Ya, kita rembukan dengan apa itu dia. Sehingga dihasilkan nanti keputusan yang tidak merugikan orang banyak. Nah, jadi kan. Pak. Jadi Pak, langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur itu yang pertama
kita setiap permasalahan itu tidak boleh langsung kita yang menerima. Misalnya contoh, terjadi nanti ada anak di sana membuli, ada di sana anak berkelahi. Oh, kita mentang-mentang kita sebagai pimpinan, oh kita langsung turun di sana. Itu kita tidak boleh. Kita harus fungsikan apa yang ada di sekolah kita ini. Contoh, hari itu misalnya terjadi hari Senin. Siapa yang piket hari Senin? Tolong Bapak Ibu piket, lihat dulu anak itu apa yang terjadi di sana. Ternyata tidak bisa diselesaikan, baru kita masukkan dulu juga belum ke kita. Kita masukkan dulu kepada guru BK atau BP, ya kan? Setelah itu, mudah-mudahan di sana selesai. Insya Allah selama ini jarang sampai ke kepala sekolah. Sama dengan wali kelas, kadang-kadang hanya ke BP sudah selesai. Itu kira-kira yang terjadi. Ya. Itulah langkah-langkahnya ya Pak. Iya. Mungkin Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Kalau yang paling efektif itu tidak ada lain, tidak bukan tetap kita bermusyawarah, kerjasama, ya kan? Sebab kenapa? Kita sebagai kepala sekolah belum tentu kita tahu keseluruhannya. Tentu kita harus minta informasi, ya kan? Yang paling jelas kita pertama minta informasi ke guru BP. Sebab setiap punca permasalahan di sekolah kita, ya karena guru BP kita ini berfungsi, ya BP itulah sebagai punca kita di sana. Baru kita tanya lagi nanti dengan guru atau wali kelas. Itu dia. Betul Pak, jadi nggak langsung lanjut. Nah, dan Pak kita cari informasi terlebih dahulu dari guru-guru, guru BP dan dari lainnya ya Pak. Hal-hal apa saja selama ini menjadi tantangan Bapak untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau keputusan yang jadi masalah itu dia beliau begini, pernah terjadi di sekolah kita, itu ada 2 orang yang punya masalah. Nah, yang punya masalah ini kebetulan yang salah itu orangnya ya kurang mampu, ya kan? Jadi apabila dia kurang mampu dan dia yang salah, seharusnya, ya kan, kita mengambil keputusan itu kan yang di tengah-tengah. Tapi apa itu? Itulah yang dikatakan dengan tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya seperti ini. Mau kita salahkan dia. Dia berkata seperti ini, mentang-mentang saya orang susah, mentang-mentang saya orang nggak punya, ya Bapak salahkan saya. Oh dia orang punya, akan gitu kan? Sebenarnya itu dilemanya, tantangan kita ya kan? Nah, inilah yang harus kita. Nah, itulah yang harus kita beri masukan kepada dia. Kami tidak memilih miskin, kaya, senang, apa semuanya, sama kami tidak kami pilih itu. Yang kami pilih apa? Adalah masalah, ya kan? Oh gara-gara kamu ini susah Bapak salahkan, bukan. Coba kamu pikirkan apa permasalahan kamu sebenarnya. Coba kamu tanya ke semua orang lain. Guru BP tadi juga seperti itu kan? Nah itu yang terjadi. Tapi setelah kita berikan pemahaman kepada anak ini, yang kita mengerti dia, itu tantangannya. Ini kita sudah susah, ya kita juga nakal, kita juga ganggu orang, kan dia kan? Nah jadi kita harus seperti itu dia. Dia bisa menerima apa yang kita putuskan. Kesalahannya ya Pak. Sangat luar biasa itu Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ataukah kalau terjadi langsung diselesaikan dari tempat itu tanpa ada jadwal tertentu penyelesaiannya? Dan bentuk prosedurnya ini seperti apa gitu yang Bapak jalankan? Kalau jadwal itu kan anak berkelahi kan tidak pakai jadwal. Iya kan? Iya. Anak berkelahi kan tidak pakai jadwal. Sekolah kita punya masalah juga tidak pakai jadwal. Iya. Tetapi kita punya ketentuan. Ketentuannya seperti ini. Makanya saya sampaikan tadi dari awal, untuk setiap permasalahan itu kita sebagai kepala sekolah tidak boleh langsung. Nah, ya kenapa? Kita fungsikanlah tahap demi tahap. Apa itu? Ya tadi dari guru yang bersangkutan, atau dari piket ke BP, dari BP atau dari wali kelas ke BP. Nah, setelah BP tak sanggup nanti beberapa kali baru sama kita. Setelah juga sama kita juga tidak bisa, baru kita merujuk panggil kedua orang tua. Nah, kita panggil orang tuanya, kita sampaikan permasalahannya. Nah, itu dia ya kan. Jadi itu nanti tidak mungkin kalau sudah orang tua kita kumpulkan, kita berikan apa permasalahan kepada anaknya yang sebenarnya, maka insya Allah itu akan terselesaikan. Mantap Pak, langkah-langkah yang sangat luar biasa dan efektif ini Pak.
Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain gitu ya Pak yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang ya tak ada. Nah, tapi kalau banyak ada. Iya. Kenapa banyak? Ya semua teman guru kita, ya kan? Nah, sebab guru kita ini kan punya pemikiran yang berbeda. Mungkin kita tidak bisa memikirkan yang ini. Kebetulan kawan kita guru ini yang bisa. Nah, kalau yang ini juga bisa, kan gitu kan? Tapi kalau kita contohnya hanya kepada Bu Yayu aja yang bisa membela saya, belum tentu juga Bu Yayu terpikirkan. Iya kan? Iya. Kemudian kita BP gitu juga. Oh, mentang-mentang dia BP ini bisa dia menyelesaikan, belum tentu. Bisa saja itu menyelesaikannya adalah guru PKN. Ya, atau guru agama. Itu dia. Setuju kali Pak. Ya. Jadi banyak kepala, banyak ide ya Pak. Nah, banyak ide, cara ya. ya Pak. Ya. Mantap Pak, mantap. Ini Pak terakhir ini ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dari sebelum-sebelumnya gitu ya Pak, yang banyak ini pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, ini dia. Karena anak kita yang di sini berbeda agama, berbeda suku, ya, beragam, kemudian berbeda kemampuan, kemudian sosial, kemudian di dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin ada yang broken, ya, keluarga yang broken. Mungkin ada mamanya yang sudah tidak ada, mungkin ada bapaknya yang sudah tidak ada. Dari keseluruhan ini kita mengambil kesimpulan atau pengalaman yang kita bisa kita ambil di sana, kita harus mengusut. Contoh, ada anak sekolah kita atau anak-anak kita ini terlambat datang, kita tidak boleh langsung hukum, ya kan? Kita lihat kenapa dia terlambat. Mungkin saja kendaraannya rusak, mungkin saja opletnya nggak datang, mungkin saja di sana hujan lebat, ya. Jadi kita tidak boleh langsung. Jadi pengalaman inilah, dari sinilah kita belajar. Kita mengambil keputusan itu harus kita teliti dan jeli. Ya kan? Dan saling menanyakan. Jangan langsung kita, kadang-kadang kita baru datang sudah begitu, jangan langsung kita apakan aja, ya kan? Jadi dari pengalaman pahit inilah. Tapi dari keseluruhan pengalaman itu yang paling berkesan sekali, kita kalau sudah tidak bisa lagi, itu dia panggil orang tua. Seperti yang terjadi di sekolah kita dulu. Ada anak kita yang berpacaran, ya kan? Kita panggil kedua orang tuanya. Ya, sehingga insya Allah anaknya tidak berpacaran lagi. Itu dia Bu, kira-kira yang dapat saya sampaikan. Sangat luar biasa ya Pak, wawancara kita ini saya mendapatkan pembelajaran dari Bapak bahwa dalam kita mengambil keputusan kita nggak boleh langsung menjudge ke seseorang itu ya Pak. Kita harus melihat dari segi banyak sisi gitu ya Pak, dan menggali informasi dari manapun. Jadi permasalahan itu jelas dan pengambilan keputusannya juga tepat ya Pak. Dan sangat salut lagi Pak, saya sama Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak, tahap-tahapannya itu benar-benar jelas gitu Pak, nggak langsung apa ya Pak, ada tahap-tahapannya memang sangat sesuai Pak. Dan sangat melibatkan orang tua, ini memang perlu kita ya Pak dalam sekolah kan Pak, melibatkan orang tua itu dalam, karena kita kan satu kesatuan, satu keluarga ya Pak. Sangat salut saya permasalahan ini, Bapak memberikan pengalaman sangat berharga kepada saya. Jadi kemudian begini Bu Yayu, karena sekarang Ibu juga sudah sebagai guru penggerak, ya ada pengalaman-pengalaman yang di luar sana yang bisa untuk memajukan sekolah kita, atau trik-trik yang harus bisa kita buat dan tambahkan di sekolah kita, ya sampaikan saja untuk memajukan sekolah kita ini, ya kan? Bisa kita nanti berbagi sama teman-teman kita yang lain, ya kan? Demi kemajuan kita bersama. Demi kemajuan kita bersama, itu aja ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Pembelajaran berharga ini akan menjadi pengalaman yang berharga sama saya dan pengetahuan yang berharga untuk ke depannya. Amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Salam. Bisa disimpan ini Bu. Kayak materi ya? Simpan, tinggal nyimpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yayu ya?
Iya Pak, Bapak. Jumpa lagi kita Pak. Iya Bu. Pernah jadi anak buah Bapak. Banyak ilmu yang saya pelajari dari Bapak ini. Apa, ada sesuatu yang bisa dibantu Bu ya? Ini Pak, di sini saya ada tugas untuk guru penggerak saya kan Pak. Ya. Saya dapat tugas tentang praktik pengambilan keputusan. Jadi diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah selain kepala sekolah saya sendiri gitu Ya. Pak. Bapak pernah jadi kepala sekolah saya. Jadi di sini Pak, boleh kan saya Pak nanya beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Bu Yayu. Mana yang bisa saya jawab saya jawab. Yang nggak bisa saya simpan dulu. Nanti kita cari jawaban. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya Bu Yayu. Ini Pak, pertanyaannya seputar tentang pengambilan keputusan ya Pak yang berhubungan dengan dilema etika dan bujuk moral. Jadi di sini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan mana dilema etika ataupun bujukan moral? Oke. Terima kasih Bu Yayu. Pertanyaannya gampang. Paling mudah pertanyaan disampaikan, jawaban mungkin perlu berpikir. Iya. Ya kalau masalah apa tadi dilema etika ya, masalah kasus dilema etika, kemudian masalah identifikasi kasus-kasus kan itu. Ya memang kalau secara khusus untuk dilema etika ya sampai saat ini alhamdulillah ya belum terjadi betul lah kan itu. Walaupun memang ya kalau menyangkut dilema itu ya pasti ada karena kita berhadapan dengan banyak hal, terutama siswa sekian ratus, guru pun sekian puluh. Nah, dilema etika mungkin bisa apakah dari siswa atau dari gurunya kan itu. Ya yang secara khusus memang ya masalah itu tadi ya memang mudah-mudahan ya belum pernah terjadi. Cuman apabila pun mungkin ya terjadi ya sama dengan kasus-kasus lain, tentu kita harus mempelajari ya setiap kasus yang terjadi. Kita pelajari dulu kasusnya, kita identifikasi. Itu aja lah. Kalau secara khusus mungkin ya belum. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu kan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apapun persoalan yang terjadi di sekolah ya kan, yang kita alami tentu yang paling utama adalah melakukan koordinasi ya kan? Karena bagaimanapun namanya di sekolah bukan kepala sekolah yang paling utama, walaupun memang secara kepemimpinan ada kepala sekolah, tapi keputusan itu bukan mutlak dari kepala sekolah. Tentunya kita harus koordinasi dulu, kita musyawarahkan dengan pihak-pihak terkait seperti guru, kemudian mungkin orang tua siswa kan itu, kemudian pihak lain yang bisa kita jadikan suatu pengambilan keputusan. Ya kalau bisa cukup guru aja lah, nggak usah sampai ke pihak lain kan gitu. Tapi kalau memang itu terjadi ya bisa saja mungkin dari orang tua siswa, mungkin dari instansi terkait gitu. Berarti melibatkan pihak-pihak yang terlibat Iya betul, ya, Pak, supaya nggak bisa sendirian. clear, ya, Pak. Betul. Kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan? Prosedur ya, atau langkah-langkah. Langkah-langkahnya. Ya kalau langkah-langkah seperti tadi, tentunya apapun segala problem tentu harus kita ambil suatu keputusan, harus kita ambil penyelesaian kalau tidak problem kan itu. Ya tentu langkah-langkahnya ya kita harus mengusahakan dengan jalan musyawarah itu tadi. Paling utama adalah musyawarah. Itulah ya, musyawarah dengan guru, musyawarah dengan pihak yang terkait kan itu. Itulah intinya Bu. Terima kasih. Terus Pak, hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya kalau menyangkut ini tentu kita harus pertama mengidentifikasi, kemudian mengambil fakta-fakta yang relevan. Nah, fakta yang relevan dengan masalah tentunya, kemudian lakukan pertimbangan yang matang untuk kita bisa mengambil keputusan. Itu yang langkah paling prinsip. Jadi nggak salah nanti ya kan Pak? Iya. Ya, benar.
Kemudian Kak, hal apa saja yang selama ini ya yang merupakan menjadi tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus tentang dilema etika gitu. Ya, Kalau masalah tantangan ya memang istilahnya kalau saat ini kan secara apa belum ada lah. Cuman itu pun sudah diskusi juga ya kan. Kalau memang ada tantangannya mungkin berat segala macam yang memang walaupun musyawarah pun bagaimana, tentu kita harus melibatkan orang yang lebih senior. Nah, orang lebih senior itu ya walaupun saya mungkin dari segi umur udah 55 lebih lah umur, itu senior dari segi umur. Tapi mungkin senior dari segala persoalan tentu ada yang lebih paham, lebih apa ya bisa untuk membantu, bisa kita dijadikan ya, sebagai narasumber lah untuk bagaimana bisa membantu penyelesaian sebuah permasalahan. Orang yang lebih senior intinya itu. Nah, berarti Bapak juga bisa melibatkan rekan lain gitu ya Pak, Iya. yang bisa lebih senior dari pengetahuan atau dari usia dan walaupun pengalaman ya kerja. artinya gini, artinya mungkin bisa saja kalaupun misalnya di sini tiba-tiba muncul, mungkin kita bisa komunikasi dulu, berpikir kan, pernah enggak di sekolah atau bapak sekolah mungkin di sekolah itu pernah enggak mengalami kasus yang kurang lebih seperti yang sedang saya alami, bisa juga sebagai kawan ya rekan kerja iya. ya Pak. Kemudian Pak, ada pertanyaannya lagi nih Pak, apakah Bapak selama ini ada memiliki jadwal tertentu gitu ya untuk penyelesaian kasus dilema etika? Apakah atau langsung diselesaikan di tempat tanpa memiliki jadwal penyelesaian? Dan prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal memang ya kita kan intinya kalau ada masalah kalau bisa selesai saat itu juga kalau bisa kan itu. Cuman kalau memang menetapkan jadwal ini kalau ada masalah harus ini dulu, harus ini dulu, panjang betul persoalannya Pak. Mungkin persoalan itu sederhana, cuman kan harus prosedural tadi malah tambah panjang. Maka ya sebenarnya kalau secara khusus ya kalau untuk terjadwal ya tidak ada. Tetapi kalau memang ada masalah secara apa ya udah harus dikondisikan itu. Secara itunya jadwal secara khusus jadwal. Ini kalau ada masalah jadwalnya harus begini, harus begini, nggak ada. Tapi memang prosedur itu tentu harus dilalui kan itu. Walaupun memang kasusnya itu belum ada yang namanya, tapi secara prosedur ya lakukanlah jadwal betul, tetap harus ada kan itu. Tapi bukan artinya ada kasus di jadwalnya harus kesini dulu, tapi yang intinya kalau bisa kasus-kasus itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Nah, jangan sampai kasus bisa cuma selesai 2 hari, kenapa harus sampai seminggu? Paling lama 2 hari. Atau kasus yang bisa selesaikan hari juga, kenapa harus bersambil? Kan itu. Nah, saya terjadi itulah intinya. Lebih cepat lebih baik ya Iya, Pak? iya intinya itu. Nggak bertele-tele, makin rumit jadinya. Ya, iya, Padahal banyak masalah kasusnya lain yang harus sederhana diselesaikan. kan? Sederhana jadi rumit kalau dia Iya. bertele-tele. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, ada 2 lagi ya. Ke pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor lain nggak Pak yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau ada orang lain itulah Ya, yang Pak. ya yang jelas apapun persoalan kita sebagai pimpinan kita tidak bisa terlepas dari orang lain ya. Ya tentunya ada, kita harus punya, harus ada orang yang bisa, terutama yang bisa memberikan penyelesaian atau orang yang memiliki pengalaman yang lebih paham gitu loh tentang masalah itu. Ya Yang tentunya bisa tentu ada membantu lah ya, yang Pak. bisa betul. Nah. Oke Pak, ini pertanyaan terakhirnya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dan Bapak juga yang pengalaman Bapak yang pernah mengalami tentang berbagai macam kasus dan sebagainya nih Pak, apa yang Bapak ambil dari semuanya ini gitu Pak, yang Bapak petik sebagai pembelajaran? Iya, yang paling prinsip, yang paling Bapak kita ini kan tidak terlepas dari kehidupan sosial. Maka yang paling berprinsip dari pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik sebagai untuk pembelajaran, bahwa apapun persoalan, apapun segala keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah itu harus berdasarkan, harus dilakukan secara musyawarah. Itu yang paling utama, harus musyawarah yang paling utama. Ya.
musyawarah mengambil apa ya Pak, kemufakatan Iya. dari seluruh pihak ya Nah, Pak yang betul, terlibat. betul, betul. Jadi semua permasalahan bisa jelas, sinkron, Ya, bisa keputusan jelas. diambil juga lebih valid ya. Betul. Terima kasih Dan Pak. Terima kasih nih Pak pertanyaan terakhir Oke. tadi Iya. dari jawaban Bapak semuanya. Ini sangat membantu saya dalam apa ya, tentang praktik pengambilan keputusan ini Pak. Saya dapat banyak pengalaman dari Bapak, dapat ilmu dari Bapak. Paling Bapak seorang senior, udah banyak pengalamannya, sudah berapa tahun dan juga ya Pak, puluhan tahun ya Pak jadi kepala sekolah. Sudah menghadapi berbagai macam banyak karakter orang ya Pak, Iya. dari guru, dari anak-anak semua. Sangat membantu saya Pak. Terima kasih Pak. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat untuk saya ke depannya lebih baik lagi. Itu yang intinya. Ya, mudah-mudahan Bu Yayu lebih sukses ke depan. Amin Pak. Terima kasih banyak. Ya Bu. Terima kasih Bapak. Ya Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.